Maka ulama tafsir mengatakan yang dimaksud Allah menciptakan bidadari secara langsung adalah Allah ciptakan bidadari tidak pernah mengalami hidup di rahim. Bidadari nggak pernah mengalami hidup seperti bayi, dan bidadari nggak pernah mengalami hidup kanak-kanak. Allah ciptakan bidadari langsung usianya besar dan dewasa, beda sama manusia. Kita diciptakan Allah pernah hidup di rahim, pernah menjadi bayi, pernah menjadi kanak-kanak, tapi bidadari enggak. Allah ciptakan langsung besar. Jelas Pak Tio? Coba ulangi, pegang mikrofonnya. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Maksudnya? Maksudnya tidak melalui proses bayi, lahir langsung dewasa. Kata siapa? Tafsir. Astagfirullah. La ilaha illallah. Saya pun nggak membaca Pak, nggak sendiri saya. Jelas nggak di semua? Jelas ya? Dari mana diciptakannya Ustadz? Saya cari, ketemu dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi mengatakan sama-sama, asfalahunna, dari lutut sampai bawah bidadari tercipta dari misik. Misik apa tadi? Bukannya maistik, itu kebayoran. Misik apa tadi? Wangi-wangian kasturi. Wa ausatuhunna anbar, dari lutut sampai dada tercipta dari wangi-wangian namanya anbar, pakai ain, anbar. Apa tadi? Makanya ada perempuan namanya wangi, sejenis parfum di sorga. Dari dada ke atas bidadari tercipta dari wangi-wangian. Wa a'lahunna kafur, dari dada sampai atas wangi-wangian bidadari diciptakan dari wangi-wangian kafur. Itu hadisnya At-Tirmidzi. Dalam hadis rawahu At-Tabrani, Nabi mengatakan bidadari itu diciptakan dari wangi-wangian. Ini hadis At-Tabrani, sama-sama za'faron. Jadi kalau begitu, kalau kita padukan antara hadis At-Tirmidzi dan hadis At-Tabrani, kalau begitu bidadari itu diciptakan dari. Maka apabila bidadari diturunkan di Sudirman, maka semuanya sekeliling dunia akan ke bawah harum. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang berbahagia. Saya diminta setelah sholat zuhur langsung menyampaikan tausiah yang biasanya setelah ba'diyah, karena mungkin saat ini zuhur di waktu yang lain. Tidak lihat handphone yuk. Nabi Muhammad melihat malaikat siapa? Jibril dalam bentuk asli malaikat, berarti memiliki sayap di waktu yang lain. Di waktu yang lain bahasa Quran yang kita baca nazlatan ukhra, berarti Nabi Muhammad pernah enggak melihat malaikat Jibril sebelumnya? Jangan ragu ya. Di sini kan dikatakan Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat di waktu yang lain. Berarti karena ada kata ukhra yang lain, kalau begitu sebelumnya Rasulullah pernah enggak melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli? Pernah, yaitu di Gua Hira. Dalam hadis rawahu Imam Ahmad walahu sittu mi'ati junahin, yang dilihat pertama kali Jibril memiliki 600 sayap, dan ketika sayapnya dibentangkan baru satu sayap sudah menutupi langit keseluruhan sehingga beliau pingsan. Tapi untuk kedua kalinya beliau tidak pingsan. Tolong jawab, kenapa pandangan pertama Rasulullah pingsan tapi yang kedua tidak pingsan? Karena sudah pernah atau terbiasa. Makanya ada ungkapan pandangan pertama begitu
Selanjutnya, penglihatan yang pertama di Gua Hira, yang kedua di mana? Di ayat ke-14. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya. Pak, jangan ragu yuk, angkat suara biar barokah ya. Inda sidratil muntaha. Indah artinya di, sidroh artinya pohon, muntaha artinya akhir. Kita menyebutnya pohon bidara, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berarti Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat di waktu yang lain, yaitu di mana? Di mana? Sidratul, dalam peristiwa apa? Tapi yang kedua tidak apa? Tidak kaget, tidak pingsan. Kedua kalinya di Sidratul Muntaha, ayat yang 15. Yang 15. Ini baru tujuan saya. Sama-sama ya. Indaha. Nah, ke arah saya semuanya. Ke depan yuk, pandangannya tidak ada handphone. Indaha. Indah itu di sisi atau di samping. Ha-nya ini berbentuk muannas, bukannya mudzakkar, muannas. Di sisinya, di sampingnya, ha ini kembali ke apa? Ya Allah, yang benar semoga mudahkan hajatnya ya Allah, tambahkan rezekinya ya. Indaha, di sampingnya, di sisinya. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli malaikat di waktu yang lain. Dijelaskan oleh ayat yang ke-14, yaitu di sama-sama di mana tadi? Di ayat yang ke-15, indaha, di sisinya atau di sampingnya. Haknya ini khitabnya kembali kepada apa? Malaikat. Jangan ragu. Sidratul, maka di samping pohon bidara, di samping Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Ikuti saya. Yang 15. Indaha jannatul ma'wa. Setelah kata jannah apa? Ma'wa. Ma'wa itu ada yang mengartikan nama surga, ada yang mengartikan tempat tinggal. Surga ada yang namanya fir, ada yang namanya na. Makanya ada laki-laki namanya Haji Naim. Itu urut Cilandak. Ada yang namanya Aden. Apa namanya? Tapi kalau di sini disebutnya apa? Sini semua, bukan pakai ain. Ma'wa. Maka di samping Sidratul Muntaha, Nabi diperlihatkan jannah. Apa itu? Jadi kalau begitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah pernah Allah perlihatkan apa? Surga. Ketika peristiwa apa? Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Muhammad di hadapan para sahabatnya, ke depan dulu, pernah melangkahkan kaki selangkah ke depan dan tangannya seperti ini. Dan kemudian Nabi Muhammad pernah mundur selangkah ke belakang seperti ketakutan. Maka Nabi mengatakan, aku melangkah selangkah ke depan dan tanganku ke depan seperti ini karena aku diperlihatkan surga oleh Allah dan aku tidak sabar untuk memetik buahnya. Dan aku mundur ke belakang ketakutan karena aku diperlihatkan oleh Allah neraka, sehingga aku takut dengan dahsyatnya api neraka. Kalau begitu tolong jawab, surga sudah ada atau belum? Tahu dari mana? Ya paling enak ngomong tadi ini. Suratnya apa tadi namanya? Nomor urut berapa? 53, ayatnya berapa? Jadi jangan ini. Apa? Jadi kalau begitu surga sudah ada belum? Kiamatnya belum ada, Pak. Kiamatnya belum terjadi, tapi surganya. Bahkan ada pendapat yang menafsirkan surga itu Allah ciptakan lebih dulu ketimbang langit bumi.
Nah, kalau surganya sudah ada, tolong jawab, kenikmatan surga sudah ada apa belum? Kalau surga dan kenikmatan, sungainya, buah-buahannya sudah ada, kalau begitu judul kita apa tadi? Kalau begitu bidadarinya sudah ada apa belum? Ada. Berarti bidadari sama perempuan dunia saat ini beda. Mereka adalah penghuni dunia, istri kita Pak, tapi mereka yang di sana adalah penghuni apa? Surga. Ke saya lihat. Hadisnya At-Tirmizi nomor hadis 1174, Ibnu Majah nomor hadis 241. Nih, kelihatan nggak? Ya nggak boleh begitulah sama Ustadz kualat. Nih lihat nih, kelihatan nggak nih? Saya nggak mau mengatakan nggak ada sumber dalilnya, makanya saya tunjukkan begini. Ada tulisannya? Kebaca? Ikuti saya. Qala Rasulullah la tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya. Sama-sama ya, ikuti saya, baca terjemahnya. Janganlah sekali-kali seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Ini nggak ada perempuan ya? Di mana perempuannya? Jangan keras-keras. Bapak siapa namanya Pak? Siapa namanya? Pak Tio. Pilih mana Pak? Istri atau bidadari? Dia jawab dua-duanya. Nanti kita akan bahas ya. Fokus ya. La, jangan. Tu'zi, menyakiti. Imro'atun, istri. Zaujaha, suaminya. Fid dunya, di dunia. Jadi Nabi berpesan, Nabi berharap kepada siapapun seorang istri, di dunia jangan disakiti suaminya. Istri ini menyakiti suaminya di mana nih? Di dunia. Ila qalat zaujatuhu minal huril ain. Apabila seorang istri disakiti oleh suaminya sekarang di dunia, maka bidadari di atas sana akan bicara. Kalau begitu bidadari ada nggak? Ada. Tahu dari mana? Astagfirullah, bisa tambah rezekinya ya Allah. Ini nggak boleh ngomong ini ya. Hadis At-Tirmizi 1174 dan Ibnu Majah 2041. Maka kalau umpama ada suami disakiti sama istrinya, maka bidadari di surga itu akan bicara. Apa ucapan bidadari kepada siapa? Istri. Yang nyakiti. Sama-sama ya. La tu'zi qatalakallah. Wahai seorang istri, jangan engkau sakiti suamimu. Kapan? Sekarang ini kembali kepada yang awal di dunia. Allah akan murka. Fa inna ma huwa indaka dakhil. Suamimu itu sekarang di dunia adalah tamu. Kata siapa? Ini bersyukur nih, beruntung suami yang suka disakitin. Ada nggak suami sama istrinya takut? Ada nggak di kantor petantang petenteng berani? Di rumahnya kayak ayam sayur. Ada gitu? Daerah mana orangnya? Siapa bapak namanya Pak? Hah? Haidir. Tio Haidir, saya tandain. Fokus semuanya ya. Apa jawaban dia dari? Yoshiku Aifariqoki Ilaina kepada kami. Nanti suamimu yang kau sakiti di dunia, maka di hari kiamat mereka semua suamimu akan menjadi pendamping dan milik kami bidadari surga. Yang namanya paling gede ya. Jadi kalau gitu sekarang bidadari sudah ada belum? Ada. Jadi kalau ditanya apakah sama bidadari sama istri, beda. Sekarang buka Quran, handphonenya dibuka, surat 56. Berapa tadi? 56. Tolong ayat ini difoto ya. Ayatnya 35. Kalau di handphone difoto gimana caranya? Di apa tadi? Di screenshot ya. Tolong ayat ini difoto ya. Surah berapa nih? 30. Surah berapa? 56.
56 itu Al-Waqiah setelah Ar-Rahman sebelum Al-Hadid. Ayatnya berapa? 35. Tolong berikan Pak ini ke Patio, Patio tolong diberikan. Nah, ke Patio tolong diberikan, siap-siap Patio ya. Yuk Pak, kita baca Quran ya, biar berkah ya. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Inna ansha'nahunna insya'a. Silakan Patio terjemahkan. Kami menciptakan Bismillah dulu dong. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menciptakan mereka. Sebentar, jangan kendor, kenceng lagi. Suara jangan kendor, suaranya kenceng lagi. Kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Tadi Patio nyebutnya aku, Allah atau kami. Apa? Lihat Qur'annya Pak, bukan ana. Tapi apa? Inna. Ke saya deh. Bukan ana. Allah menyebutnya bukan ana. Aku menciptakan, bukan. Tapi apa? Inna. Kalau Bapak baca Quran, Ibu baca Quran, di Quran tersebut inna yang berarti bukan saya, aku, tapi nyebutnya apa? Kami. Kami menciptakan. Berarti siapa itu? Maka banyak ulama tafsir mengatakan penyebutan kami oleh Allah itu menunjukkan seakan-akan Allah sedang membesarkan dan menyombongkan dirinya. Boleh nggak Allah sombong? Allah berhak nggak untuk sombong? Ustadz, boleh nggak Ustadz sombong? Tapi ada. Jangan bilang banyak dong. Yang berhak sombong siapa? Makanya Allah menyebut dirinya Al-Mutakabbir. Yuk sama-sama Ar-Rahman sampai Al-Mutakabbir. Jangan lihat Google. Asmaul Husna 99 keluar di Google. Sama-sama Ar-Rahman sampai apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Yuk. Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakab. Memang Allah yang berhak sombong. Makanya kalau ada sifat sombong dalam diri kita, ya Allah, ya Mutakabbir, biar kita dijauhkan dari rasa apa? Sombong. Karena sombong itu hanya miliknya siapa? Allah. Makanya kalau ada ustadz sombong, tunjuk yang Mutakabbir. Teruskan lagi Pak Tio. Pak Tio 35 Pak Tio. Iya sekarang. Ya Allah. Allah punya sifat dalam Asmaul Husna yang paling ujung as-sobur. Apa tadi? Makanya ada laki-laki namanya. Maka Allah mengatakan, bareng-bareng yuk. Qala Rasulullah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ma ahadun asbaru ala adza sami'ahu minallahi. Satu-satunya yang paling sabar adalah, bareng-bareng, satu-satunya yang paling sabar adalah. Maka manusia jangan dibandingkan sama Allah. Manusia itu punya sifat nggak sabar, tapi Allah punya sifat apa? Yada'una lahul walad wa summa yu'afim wa yarzuquhum. Dituduh punya anak oleh orang Yahudi namanya Uzair, dituduh punya anak oleh orang Nasrani namanya Masih, tapi tetap memaafkan dan memberikan rezeki. Jadi yang paling sabar adalah siapa? Maka Ustadz nggak boleh marah ketika Pak Tio nanya 3 kali yang ini. Maka zikirnya apa? Sobur. Ya gimana Pak Tio tadi? Sabar. Enggak itu. Apa? Ayat 35 Pak Tio. Ya silakan diulangin. Ya Allah, sobur ya Allah. Silakan Pak Tio. Tembakan mikrofon. Kami menciptakan bidadari itu secara langsung. Sama-sama ya. Allah ciptakan bidadari itu
secara langsung. Fokus semuanya pelan-pelan ya, bareng-bareng ya. Allah ciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung. Bahasa Qur'annya insya'a. Sini semuanya deh ke saya. Ini Quran, ini terjemah. Jangan pahami ini dari sini. Jangan pahami Quran hanya dengan apa? Harus punya tafsir. Kalau Bapak ada rezeki, saya berharap beli buku apa? Tafsir. Apa yang terjadi Ustadz? Maka ulama tafsir mengatakan yang dimaksud Allah menciptakan bidadari secara langsung adalah Allah ciptakan bidadari tidak pernah mengalami hidup di rahim. Bidadari nggak pernah mengalami hidup seperti bayi, dan bidadari nggak pernah mengalami hidup kanak-kanak. Allah ciptakan bidadari langsung usianya besar dan dewasa, beda sama manusia. Kita diciptakan Allah pernah hidup di rahim, pernah menjadi bayi, pernah menjadi kanak-kanak, tapi bidadari enggak. Allah ciptakan langsung besar. Jelas Pak Tio? Coba ulangi. Pegang mikrofonnya. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Maksudnya? Maksudnya tidak melalui proses bayi, lahir langsung dewasa. Kata siapa? Tafsir. Astagfirullah. La ilaha illallah. Saya pun nggak membaca Pak, nggak sendiri saya. Jelas nggak di semua? Jelas ya? Dari mana diciptakannya Ustadz? Saya cari, ketemu dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi mengatakan sama-sama. Asfalahunna. Dari lutut sampai bawah bidadari tercipta dari misik. Misik. Apa tadi? Bukannya maistik, itu kebayoran. Misik, apa tadi? Wangi-wangian kasturi. Wa ausatuhunna anbar. Dari lutut sampai dada tercipta dari wangi-wangian namanya anbar, pakai ain. Anbar. Apa tadi? Makanya ada perempuan namanya wangi, sejenis parfum di sorga. Dari dada ke atas bidadari tercipta dari wangi-wangian. Wa a'lahunna kafur. Dari dada sampai atas wangi-wangian bidadari diciptakan dari wangi-wangian kafur. Itu hadisnya At-Tirmidzi. Dalam hadis Rawahu At-Tabrani, Nabi mengatakan bidadari itu diciptakan dari wangi-wangian. Ini hadis At-Tabrani, sama-sama. Za'faron. Jadi kalau begitu, kalau kita padukan antara hadis At-Tirmidzi dan hadis At-Tabrani, kalau begitu bidadari itu diciptakan dari. Maka apabila bidadari diturunkan di Sudirman, maka semuanya sekeliling dunia akan ke bawah harum. Kok nggak bilang Masya Allah? Masya Allah. Telat Pak, Masya Allah. Wangi nggak bidadari? Kalau perempuan di dunia? No, kacamata tandain setandain. Ya, jadi kalau umpama ditanya nih, Pak Haidar, berikan mikrofonnya ke dia. Pak Haidar, pegang mikrofonnya. Baru satu ayat. Lebih cantik mana? Sekarang, istri atau bidadari? Istri. Bapak sehat Pak? Sehat ya? Apa Pak? Udah duda dia. Bapak duda? Duda? Oh. Apa ada jamaah saya perempuan nyari suami? Boleh ya? Silakan ke Cepete ke rumah saya. Terusin kan nih? Sampai mana tadi tuh? Duda Bu. Nah, kembali lagi ya. Jadi kalau umpama ada yang tanya sama saya nih, ya, sekarang lebih cantik mana? Ya bidadari. Karena Nabi Adam diturunkan dalam rupa surga. Makanya ada selisih pendapat mana yang lebih cantik antara Nabi Yusuf dengan Nabi Adam. Ada pendapat Nabi Adam, ada pendapat Nabi Yusuf.
Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj bertemu dengan pertama di langit pertama Nabi Adam, di langit kedua Nabi Idris, di langit ketiga Nabi Yusuf, dan beliau mengatakan qad utiya syatrul hasan. Nabi Yusuf Allah berikan setengah ketampanan laki-laki dunia. Ini dunia bulat dibagi dua, setengahnya buat Nabi Yusuf, setengahnya buat kita Pak. Paling ujung Haidar. Ya, berarti kalau begitu Nabi Yusuf itu memiliki apa tadi? Setengah ketampanan laki-laki apa? Bahkan dalam satu cerita dikatakan Nabi Yusuf kalau keluar dari istana Zulaiha pakai ini. Pakai apa nih? Cadar. Iya benar, cadar ya. Nih, kenapa? Kalau umpama dilepas, maka kala itu perempuan langsung jatuh cinta kepada tampannya Nabi Yusuf. Kok nggak bilang Masya Allah? Berarti kalau begitu bidadari sangat apa? Wangi. Maka judul kalau seandainya mau ditambahkan sifat perempuan solehah berkarakter bidadari. Jadilah istri yang ingin mengikuti sifatnya bidadari, wangi dan berikan yang terbaik di hadapan. Kenapa buat di luar diutamakan ketika buat suaminya? Bahkan pernikahan sudah cukup lama, cuek, tidur dengan daster yang rombeng, penitian. Ya Allah, coba sampaikan salam buat istri Pak, semuanya Pak, ayat ini sampaikan salam buat istri ayat ini. Ma, tolong, ini ayat ini. Dia itu tercipta langsung. Dari mana? Jawabnya dari apa tadi? Wangi-wangian. Mana hadisnya? Rawahu. Nggak jadi dah saya nikahin sama jamaah saya. Baru bahas salah. Yuk, yang 36 Pak. Pak 36. Yang tadi kan 35, sekarang Pak 36. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Faja'alnahunna. Nah, Patio siap-siap ya. Abakara. Silakan Patio. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Siapa merekanya? Jadi kalau begitu bidadari itu sangat menjaga maka kegadisan keperawanannya hanya untuk suaminya. Maka seorang perempuan yang ingin berkarakter bidadari, maka kegadisannya hanya untuk suaminya yang sah. Setuju? Setuju enggak? Kenapa ketika menikah sudah hilang kegadisannya? Berarti kalau begitu dialah bukan berkarakter bidadari sorga. Bidadari sorga kegadisannya hanya untuk suami pilihannya Allah yang sah. Masya Allah. Ulangin ya. Pintu neraka jumlahnya 7, pintu sorga jumlahnya 8. Pelan-pelan. Pintu neraka jumlahnya, pintu sorga 8. Pintu neraka jahanam, lazo, sakor, hutomah, jahim, sa'ir, hawiyah 7. Sementara pintu sorga jumlahnya berapa? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan puasa, pintu jihad, pintu taubat, pintu kauziminal ghaidza wal afina anin nas, menahan marah dan maafkan orang, pintu ikhlas dan pintu aiman sorga tanpa dihisab. Ada berapa Pak? Di hari kiamat 8-8-nya pintu sorga terbuka dan disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Masya Allah. Berapa tadi? Pintu sorga yang 8-nya terbuka dan disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Siapa dia Ustadz? Bukan laki-laki. Siapa? Perempuan. Amalkan 4. Idza sholatil mar'a khamsaha, kalau seorang istri sholat 5. Wa shaumat syahroha, kalau seorang istri puasa di bulan. Wa hafizat farjaha, kalau seorang istri jaga atau nutup. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, kalau seorang istri taat sama suaminya. 4-4-nya sholat, puasa, jaga kehormatan, nutup aurat dan taat sama suaminya. Illa futihat lahu abwabul jannah asamaniyah, pintu sorga yang 8 terbuka, disuruh pilih sorga mana yang dia sukain. Yang paling susah ngerjakan bagi seorang istri nomor keberapa?
Ya Allah, semoga di depan saya bukannya seorang suami yang takut sama istrinya, ya Allah. Ini harus diruqyah nih kayaknya. Teruskan lagi ya, bisa dipahamin ya, bisa dipahamin semua ya. Berarti kalau begitu bidadari itu jaga apa tadi? Kehormatan. Yang 37 Pak. Yuk 37. Sama-sama. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Pak Tio siap-siap. Uruban atroba. Bareng. Uruban atroba. Nah, silakan. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Ulangi lagi. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Yang penuh apa tadi? Dan umurnya? Oh Pak, saya baca tafsir lagi, memastikan. Bapak yang samping Pak Haidar siapa namanya? Hah? Surata. Di kantor ini kerja? Semoga sehat ya Pak. Bapak Surata masuk surga, Pak Haidar masuk surga. Bapak punya bidadari, dia punya bidadari. Maka bidadarinya Pak Surata tidak akan melirik, tidak akan tergoda dengan ketampanannya Haidar di sorga. Enggak apa tadi? Enggak berpaling. Boro-boro dia selingkuh, ngelirik aja enggak. Berarti kalau begitu, apabila seorang istri wanita soleha ingin berkarakter bidadari sorga, dia setia. Sama siapa? Suaminya. Maka apabila seorang istri, seorang wanita yang melirik mata jelalatan, maka sebenarnya dialah bukan karakter siapa? Bidadari sorga. Bidadari sorga itu matanya tidak liar, hanya untuk Surata, si pasangannya. Tapi Bapak di sorga enggak begini. Nanti pembahasannya ada Pak. Ini pun enggak begini. Jelas ya semuanya ya? Buka Quran surat 24. Silakan handphonenya dibuka biar berkah. Berapa tadi? Buka Quran suratnya 24. Ayatnya 31. Berapa tuh? 31. Sudah belum? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Namanya An-Nur. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ayat ini ditandain. Silakan Pak Tio. Dipercepat Pak Tio, silakan. Silakan Pak Tio. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Kepada siapa? Perempuan yang beriman. Nah, angkat suara, tempelkan mikrofonnya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Jadi kalau begitu Allah mewajibkan, Allah memerintahkan kepada perempuan yang beriman jaga apa? Sudah terbukti dalam Quran. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Sekarang yang 30-nya. Yang 30-nya yang sebelumnya Pak Tio. Yang 30-nya. Silakan Pak Tio. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Ini kita nih. Laki-laki yang apa? Kita nih, teruskan Pak Tio. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Ternyata bukan hanya perempuan yang diperintahkan menjaga pandangan, kita pun laki-laki diperintahkan menjaga apa? Yang lebih dulu diperintahkan Allah di ayat ini. Maka ulama mengatakan, kenapa laki-laki duluan? Karena manusia yang paling tidak bisa menjaga pandangan ketimbang perempuan adalah siapa? Bapak pulang dari sini, ada perempuan depan bapak cantik, auratnya terbuka, lihat nggak? Pantesan. Kalau depan saya, kira-kira saya lihat apa enggak? Rezeki, astagfirullahaladzim. Ya, berarti kalau begitu hati-hati. Ini nih, apa nih? Apa ini? Pak, mulai sekarang jaga ini ya. Karena setan menancapkan benderanya di sini. Dari sinilah bermula, akhirnya masuk ke sini. Ikut saya. Qala Rasulullah, yuk.
Innal mar'ata tuqbalu fi surati syaiton. Ke depan yuk. Laki-laki perempuan. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, tuqbalu, kalian pandang, fi surah syaiton, maka setan bisa menghantui atau menggodanya. Maka ketika kita memandang perempuan, ada yang mensyarah, kalau ini tafsir, kalau hadis syarah. Karena ada yang mensyarah, di mana perempuan? Di mana setan? Di mana nih? Sini ya. Dilihat ada di setan ada di mana? Wa tudbar. Ketika berbalik, maka setan pindah dari mata. Makanya berapa banyak perempuan, berapa banyak laki-laki setelah perempuan berbalik, maka pandangannya langsung kemana? Bapak sehat ya Pak? Makanya saya nggak ngomong, Bapak yang ngomong loh. Ya, berarti kalau begitu apa? Jaga apa ini? Tutup terakhir. Mana yang lebih cantik, istri atau bidadari? Apakah Bapak Surata di sorga begini atau tidak? Mana yang lebih cantik? Jam 1. Cukup ya? Saya di mana-mana tausiah zuhur biasanya ada makan. Nah, biasanya, tapi bertahun-tahun di sini saya nggak pernah dapat. Dapat ya. Pak, saya mau teruskan, sudah jam 1 itu. Entah kapan ya. Mana yang lebih cantik? Dan apakah di sorga kita begini? Nih, satu hadis saja. Ahlul jannati. Saya ya jadi kebuka lagi. Nih ya. Berbahasa Arab. Sahih Bukhari Muslim. La yabulun. Penduduk sorga enggak kencing. Enggak apa? Lagi. Ahlul jannati la yataghawwatun. Penduduk sorga tidak BAB, enggak pipis, enggak buang air besar. Lantas kemana makanan Ustadz ini? Apa tuh? Apa tuh? Sendawa. Antop. Apa antop? Oh, bahasa Jawa ya. Gelegean. Tidak ada. Kemana Ustadz? Jusyaun. Jadi kalau begitu, Allah ciptakan manusia di sorga bukan dalam bentuk seperti ini, berbentuk berubah. Tidak buka Quran ya. Quran suratnya 56 ayat 61. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Dibangkitkan dalam bentuk yang kita enggak pernah tahu. Maka Pak Suroto berubah Pak. Di sana enggak hitam, di sono itu tampan. Begitu pula ini berubah. Sama-sama. Ya Rasulullah. Hadis Imam Ahmad. Kam yu'to quwwah fil jima'i. Berapakah seorang laki-laki diberikan kekuatan berhubungan? Nabi mengatakan yu'to quwwah mi'ah. Diberikan kekuatan melebihi tenaga 100 kali lipat laki-laki dunia. Yang ini nggak telat. Ya, kapan-kapan teruskan lagi. Judulnya Bidadari Surga bagian kedua. Ya, saya nggak enak Bapak masih ada kerja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.